pemasaran, terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Mohon maaf sebelumnya karena rekaman kali ini suaranya noise banget, ada dari masjid, ada dari suara hujan. Karena Mimin rekaman ini untuk memenuhi panggilan dari komentar yang ada di audio novel. Bukannya Mimin itu nggak mau juga ya, pertama lingkungannya yang kurang mendukung, yang pertama terus kecepatan untuk proses editor, karena satu chapter komik itu sama dengan kurang lebihnya 2-3 chapter light novel atau audio novel ini. Jadi Mimin harus kejar tayang. Jadi mohon maaf, next mungkin Mumun yang akan gantiin Mimin. Meskipun suaranya robot tapi artikulasi intonasinya udah Mimin atur, penataan bahasa kalimatnya juga sudah dikondisikan, sudah diperhalus supaya gampang dipahami. Tapi untuk ini Mimin bacainnya langsung dari novel yang ditranslate bahasa Indonesia, jadi bahasanya itu agak aneh ya, bahasa yang dibuat-buat personifikasi metafora yang dilebih-lebihkan ya. Jadi Mimin agak glegep gitu bacanya. Ini Mimin nggak ada proses editing, jadi los gak rewel aja. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat supportnya. Sampai ketemu di audio novel berikutnya. Welcome back dengan Mimin suara cempreng kayak kaleng tapi bukan kaleng-kaleng. Karena Mimin akan membacakan light novel Apoteosis chapter 1376 dengan judul Senjata yang Aneh. Hampir tidak ada kelemahan dalam kompetisi 10 besar ini. Kekuatan, latihan, seni bela diri, dan kecepatan, semuanya telah dibangun ke puncak kultivasi. Jika ada kelemahan, pihak lain dapat mematahkan. Seperti mimpi yang disebarkan Lin Zeng di musim itu. Dia hampir tak terkalahkan dalam mimpinya. Tetapi kekuatannya tidak kuat. Lin Zeng ini musuhnya Luo Zeng sebelumnya yang membuat kayak alam mimpi yang memakai bunga. Lanjut, ketika mimpi itu hancur, ia akan menjadi sesuatu yang gampang dikalahkan. Tubuh Zuan Chen Feng ini tidak sekuat Luo Zeng, tetapi penuh dengan daya tahan. Tidak masalah besar untuk menerima tinju dari Luo Zeng. Zuan Chen Feng yang menyelinap di papan tertegun untuk beberapa saat, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Secara tiba-tiba mengungkapkan pikirannya. Aku benar-benar tidak boleh berbicara omong kosong di sini, kata Zuan Chen Feng sambil menggelengkan kepala. Hal seperti ini tidak boleh diteruskan. Hanya masalah waktu untuk membuktikannya. Mungkin jumlah nyawa di papan ini masih butuh bertahun-tahun untuk menjadi kenyataan. Namun jika aku kalah darinya, aku dapat memverifikasi segera. Setelah pembicaraan itu, momentum Zuan Chen Feng berangsur-angsur berubah. Dia mengambil tembakan panjang dengan tamparan besar, bergerak perlahan dari tepi papan menuju Luo Zeng. Setiap kali dia melangkah, momentumnya akan naik dan sepertinya ada sesuatu yang tidak terlihat melekat padanya. Meskipun langkahnya sangat lambat, kecepatan sebenarnya tidak lambat. Jika kamu melihat lebih dekat, kamu dapat melihat bahwa setelah dia mengambil langkah, dia meluncur untuk jarak yang cepat, seolah-olah seluruh orang berjalan di atas es. Maksudnya itu saking cepatnya mungkin. Dengan cara ini, dari jauh mendekat, Zuan di mata Luo Zeng berubah menjadi raksasa. Sosoknya tidak terlihat terlalu tinggi, hanya momentum kuat yang membuatnya ilusi untuk semua orang. Sebelum Luo Zeng memiliki kristal salib itu, momentumnya seperti dewa nyata, maksudnya dewa sejati.
Tetapi rasa penindasan yang dibawa olehnya hanya diterapkan pada mereka yang ada di papan catur surga dan bumi. Namun, Xuan Yuan Chen Feng berbeda. Ketika momentumnya tiba, kekuatannya meningkat dan ia bahkan dapat menginfeksi orang di luar gambar. Maksudnya itu sampai-sampai merasakan momentum penekanan dari kekuatan Xuan Yuan Chen Feng ini sampai dirasakan oleh penonton, tidak hanya di papan catur gitu mungkin maksudnya ya. Selain gambar, prajurit yang tak terhitung jumlahnya menatap Xuan Yuan Chen Feng. Di bawah tekanan momentum itu, mereka juga marah. Namun, meskipun momentum ini kuat, pengaruhnya terbatas. Pada prajurit Gotchi menghadapi momentum agung ini, dia merasa sedikit tekanan. Dan banyak pemain terkuat di dunia menghadapi momentum ini. Wajahnya hanya sedikit keraguan, meragukan kekuatan kecil dari para dewa ini. Sebenarnya hanya sedikit mengguncang suasana. Dari papan catur surga dan bumi hingga saat ini, Xuan Yuan Chen Feng belum langsung menggunakan kekuatan penuhnya. Apakah lawan ditemui tidak bisa ditembak oleh Xuan Yuan Chen Feng, atau mereka dihancurkan langsung oleh telapak tangannya? Bahkan di hadapan Kudeng, mereka tidak menggunakan kemampuan sebenarnya, karena Kudeng dipilih dengan bijaksana untuk mengakui kekalahannya. Namun, Xuan Yuan Chen Feng juga tahu bahwa pria di depannya ini tidak mungkin mengakui kekalahan. Kemudian hanya menggunakan kekuatan yang lebih kuat untuk membuatnya mengerti apa arti keempat kata dari Xuan Yuan Chen Feng. Maksudnya 4 kata ini mungkin menyerahlah. Mungkin itu ya bahasa Indonesianya. Di hadapan Xuan Yuan Chen Feng, mata Luo Zheng menjadi semakin berhati-hati dan lautan hukum kekacauan mulai bergejolak. Gas kekacauan itu seperti gelombang yang umumnya menyatu ke arah Jiangguang Luo Zheng, maksudnya ke arah Luo Zheng gitu ya, melalui peredaran tubuhnya. Hanya ketika mereka berada dalam pertarungan, dia memiliki keunggulan, tetapi tingkat pertarungan ini, poin ini tidak memiliki arti. Hal yang paling menyusahkan sekarang adalah aku belum pernah melihat kemampuan Xuan Yuan Chen Feng. Untuk mengalahkan Hua Tuanming, Luo Zheng dapat dikatakan sebagai kartu terbawa. Dan kemampuan Xuan Yuan Chen Feng seperti gunung es yang melayang di laut, hanya menampakkan sudut mereka tersembunyi dalam kegelapan. Xuan Yuan Chen Feng membawa jarak lebih dekat ke tingkat tertentu dengan menginjak sudut dari papan catur surga dan bumi. Tubuh itu tiba-tiba dikeluarkan ke arah Luo Zheng. Mungkin maksudnya tiba-tiba Xuan Yuan Chen Feng mengarah ke Luo Zheng. Pistol panjang, maksudnya ini senjata panjang itu seperti seekor naga, dan di bawah percepatan Xuan Yuan Chen Feng, senjatanya juga bengkok dengan jalur yang sangat unik. Ia menikam sendiri ke arah jalur Luo Zheng. Ini kemungkinan yang aku tulis senjata panjang ini sebenarnya kayak seperti tombak ya, waktu Mimin lihat komiknya itu seperti tombak. Ini kayaknya tombaknya bisa hidup, ini bisa menyerang sendiri, mungkin seperti itu. Kudeng di atas bidak catur, pria tua itu menatap Xuan Yuan Chen Feng mengambil napas dalam-dalam. Di mata bintang-bintang ia melihat tembakan yang mengejutkan Kudeng. Sampai sekarang dia masih tidak bisa mengerti Xuan Yuan Chen Feng ini dapat menembus tembakan seperti itu, maksudnya bisa mengeluarkan tembakan seperti itu. Mata bintang-bintang ini kayaknya seperti kayak yang Mimin suruh Mumun bacain itu,
Mata bintang itu maksudnya kayak dia bisa melihat sebelum kejadian gitu, per sekian detik atau berapa gerakan dia bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi. Mungkin salah satu kekuatan Kudeng seperti itu. Kudeng mengakui bahwa ada celah tertentu antara kekuatan Xuanyuan, tetapi jaraknya jelas tidak begitu besar. Shinto macam apa yang dimaksud dengan penanaman atau Shinto apa yang dia punya si Xuanyuan Chen Feng ini? Maaf ya, Mimin ini membacakan novel ini bahasanya agak-agak apa ya, bahasa novel itu agak bias, agak absurd, agak menye-menye itu dilebih-lebihkan gitu, metafora. Kudeng tidak tahu perasaan Luo Zheng saat ini persis sama sepertinya atau tidak. Ini adalah bidikan pertama Xuanyuan Chen Feng dengan serius. Tapi Luo Zheng merasa bahwa dia sekarat atau merasa tertekan. Dia merasa bahwa jika tombak itu menusuk dirinya sendiri, maksudnya tombak itu menusuk Luo Zheng, tidak hanya hidupnya akan hilang, tetapi bahwa jiwanya akan dihancurkan dan jantung seni bela diri akan runtuh secara langsung. Tembakan yang bagus. Hati Luo Zheng bergetar, namun pilihan pertamanya adalah mundur. Setelah menghindar melalui 8 lagu asap terbang, dia berlari pada saat yang sama, dan itu dengan kecepatan berbalik ke belakang. Tubuhnya melarikan diri tampaknya sama sekali tidak elegan, maksudnya larinya nggak karuan gitu ya. Tetapi dia tidak punya pilihan yang lebih baik. Tidak ada yang namanya senjata, tidak ada yang bergerak. Mengapa Luo Zheng bisa seperti itu? Dan dia terus berpikir. Itu adalah cara mundur yang cepat bagi Luo Zheng. Tombak itu ditusukkan lagi, namun sebuah tembakan yang menusuk dari ujung tombak diperpanjang dan mengikuti tepat di belakang Luo Zheng. Senjata diikuti oleh Luo Zheng. Pria bersenjata ini juga perasaannya. Senjatanya adalah perpanjangan dari tombak, dan kekuatan yang terkandung dalam senjata ini tidak kuat. Jika itu di masa lalu, Luo Zheng akan bisa menolaknya. Maksudnya menolaknya ini mungkin masih bisa menghindar mungkin ya. Bahkan berdiri di tempat yang sama dan membuat tembakan senjata ini tanpa masalah serius. Kekuatannya dapat dibedakan sekilas. Ada perasaan menjulang jika dia ditembak dengan senjata ini, dia akan runtuh juga. Ada pedang di bawah Luo Zheng sambil mundur, maksudnya sambil menghindar. Pedang biru berubah menjadi pedang dan dihancurkan, menabrak orang-orang. Pedang para dewa yang berasal dari kekacauan jauh lebih besar daripada keahlian menembak orang biasa. Menembak ini maksudnya menembak tombaknya si Xuanyuan ini sepertinya bisa menembakkan atau memberikan tekanan sampai dirasakan oleh jiwanya. Pedang dapat langsung mengikis para lelaki, tapi Xuanyuan tetap melakukan serangan bertubi-tubi kepada Luo Zheng. Ketika pendekar pedang itu menabrakkan senjata dengan tombak, ada sedikit retakan pada permukaannya. Melihat celah itu, Luo Zheng tiba-tiba berhenti. Meskipun pendekar pedang itu memiliki warna, sepertinya silau yang dipantulkan setelah pedang itu terkondensasi. Maksudnya setelah benturan itu ya, ada sesuatu. Namun pendekar pedang itu sendiri tidak memiliki bentuk. Tetapi ketika dilepaskan, ia menembak di atas sudut yang tajam. Maksudnya tombak itu bisa mengeluarkan sesuatu tekanan di sudut atau di ujung
tombak itu seperti sekelompok udara yang kuat, seperti udara akan pecah. Tapi adegan ini benar-benar terjadi. Retakan itu menyebar dan senjata yang dilepaskan oleh para dewa pedang secara langsung runtuh dan runtuh. Sudut dingin mulut menunjukkan senyum dingin, tidak bisa menahan tawa rendah, seperti anak ini takut. Mata Hua Tianmin menyala dan menyalakan api, maksudnya bersemangat gitu ya. Tatapannya sangat bermartabat. Lo Zeng, pedang itu benar-benar patah. Pedang itu cahaya, bagaimana cahaya ini bisa rusak? Kata Xuan Yuan. Selalu ada beberapa misteri yang tidak bisa kita pahami di dunia ini. Kita pasti kagum akan misteri-misteri ini. 9 dari 10 orang di dalam semesta telah melihat fenomena aneh ini, tetapi tidak ada yang tahu apa arti fenomena ini. Setelah senjata itu mematahkan pedang Lo Zeng, ia terus pergi menyerang ke Lo Zeng. Lo Zeng saat ini tidak ragu-ragu, jika ada keraguan dia akan ditembak oleh senjata ini. Saya khawatir itu akan terbelah secara langsung. Gui Yuan Yi Shenjian, versi lanjutan dari permainan Dewa Pedang. Ini juga merupakan pedang terkuat dari Lo Zeng. Yi Shenjian ini yang aku bilang ibarat katanya guru pedangnya itu yang di Shinto, waktu pengambilan Shinto itu, yang mempunyai bukit apa ya, bukit pembunuh ya, yang menancapkan pedang ya. Yi Shenjian ini juga merupakan pedang terkuat dari Lo Zeng, tapi itu hanya digunakan untuk menghadapi tembakan yang tidak nampak. Gas kacau mega menyatu dengan aturan emas dan naik. Dari segi volume, pedang Lo Zeng sudah cukup untuk mengimbangi ribuan senjata tembakan seperti itu. Namun pedang ini bercampur dengan kekacauan udara terbang dan orang bersenjata saling bersentuhan. Dalam sekejap telinga Lo Zeng terdengar suara ledakan. Pedang ini sekali lagi ada celah yang luar biasa. Pedang menghilang. Sentuhan pria bersenjata ungu, maksudnya ini ungu ini yang dikeluarkan oleh Xuan Yuan, sekali lagi bergegas keluar dari pendekar pedang Lo Zeng. Terus memaksa Lo Zeng seolah dari hantu neraka telah menggigit Lo Zeng dan menolak untuk pergi. Maksudnya itu mungkin ini bahasanya Xuan Yuan itu menyerang secara membabi buta. Tembakan dan ditembakkan oleh Xuan Yuan adalah untuk menempatkan kepalanya di atas senjata ungu. Tetapi saat ini Lo Zeng sekali lagi mendengar suara ledakan. Tapi suara ledakan itu berasal dari tubuh Lo Zeng.